Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaula ilahi malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ziyarata ibadillah salihin wa tawassula bihi min afdhalil qurbat wa afdhala wasilatin li husulil muradat wa raf'id darajat wa taf'il baliyat al-a'id nafuha fi hayatid dunya wa ba'dal mamat. Wassalatu wassalam ala khairi min ahli al-ardi was samawat al-mu'ayyid bil mu'jizat sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidina wa maulana Muhammad sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma dama fil ardi was samawat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wa qala nabiyyuna al-mustafa wa habibuna al-mujtaba kun ma'allah wa illam takun fakun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ila Allah in kunta ma'ahu. Wa fi riwayah kama dzukira fil athar Allahumma fa ya muallim Adam wa Ibrahim alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa ba'd. Ingkang kaula hormati para habaib para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang mugi dadosaken nambahi barokah nambahi temururi rahmat nambahi ittisal kalian almarhum mergo almarhum almaghfurlah simbah Kiai Mubarak ibn marhum Kiai Samudin iki termasuk tiang ulama Pemalang ingkang gadah ittisal bi dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mbah Habibe kuwi pinter, Habibe bodoh, udang-udengan, mbah Habibe kaya apa, beliau sangat hormat. Mugi-mugi niki rawuhe dadosaken beliau ridha sedaya sing rawuh pikantuk rahmat barokah saking Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati para kiai, para sepuh, bini sepuh, ingkang kawula mboten saged sebat asmanipun satunggal-satunggal tanpa ngirangi hormat takzim marang kawula. Beliau para ulama nggih sami mulya, mergo beliau sebagai orang yang gadah ittisal. Kalau dzurriyyah Rasul ittisal dam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama, para kiai, mereka juga mulia karena ittisal bin Nabi, karena mereka adalah pewaris ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingkang banget kadae, mugi-mugi sedaya para ulama kita, para guru-guru kita, para asatidz kita, Allah Ta'ala berikan kepada mereka istiqomah, bisa menuntun kita, membimbing kita menjadi orang yang mendapatkan hidayah taufik, yang menjadikan kita insyaallah minas su'ada fid dharain biwasilatihim amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati keluarga al-maghfurlah simbah Romo Kiai almarhum Kiai Mubarak ibn marhum Kiai Samudi, putra wayahipun, putra putri, mantu, anak, putu sedaya ingkang banget kakae, khususipun beliau dulur kula, beliau Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Hayyi, Kiai Haji Muhammad, Kiai Haji Nur Al-Hafidz Nur Halim Al-Hafidz, Kiai Haji Rafiq lan Al-Mukarram Kiai calon haji Safari dan haji nggih. Amin ya rabbal alamin. Sedaya mawon sedayane keluargi al-maghfurlah almarhum putra putri wayahipun insyaallah pikantuk barokah saking Allah taala, pikantuk rahmat saking Allah taala, pikantuk hidayah taufik saking Allah taala, didadosaken khairul khalaq li khairi salafihim, didadosaken khairul khalaq li khairi salafihim. Sepindah maneh didadosaken khairul khalaq li khairi salafihim, didadosaken generasi mutaakhirin yang terbaik, yang mengikuti para salaf-salaf mereka yang terbaik.
mengikuti jejak mereka, mengikuti langkah mereka, mengikuti keikhlasan mereka, mengikuti dakwah seperti mereka, khususipun beliau Simbah Kyai almarhum Kyai Mubarak. Mahabbahnya kepada para habaib bagaimana, mahabbahnya kepada para ulama bagaimana, istiqomahnya ngaji, istiqomahnya mencari ilmu. Beliau nyuwun sewu, beliau dengan piyambak yuswanipun sampun 80 punjul teng putih-putih tasih purun hadir acara-acara hall pengajian. Laras napa mboten? Laras napa mboten? Masyaallah niku sing angel. Padahal umur niku ning pun mekaten niku pun penyakite mbok sakit kados niki mboten saged mlampah. Nggih tetep kangge kursi roda dituntun kalian santri kalian putranipun nggih rawuh teng pundi-pundi. Nggih napa mboten? Mugi-mugi putra wayahipun saged nderekaken, saged napa sinten nglampahi beliau-beliau niku sing angel. Niku nyuwun sewu nggih, cara kula al ilmu nurun. Ilmu niku nurun, nurun la maknan lafzan wa maknan. Al ilmu nurun, ilmu niku nurun. Nurun ya lafale ya maknane. Maknane nurun, nur cahaya. Tapi mana jawane nurun, nurun ya nurun sing bapane marang anake. Nggih napa mboten? Mugi-mugi niki nyuwun sewu sing angel niki nderekaken napa sing dilampahi tiyang sepah. Kathah nyuwun sewu ramanipun mekaten tapi anggap putu niku mboten kados mekaten. Tapi kula insyaallah kula yakin bibarakatihim, bibarakah seneng maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramanipun marang para ulama, para masyayikh, insyaallah putra wayahipun diparingi istiqomah saged nderekaken napa sing dilampahi tiyang sepahipun al-makrah almarhum Simbah Kyai Mubarak. Amin ya rabbal alamin. Ingkang kawula hormati pejabat pemerintah ingkang rawuh, walaupun atas nama pribadi beliau Bapak Haji Mansur ingkang enggal, Bupati Enggal, masih berumur usia biji jagung. Mugi-mugi yang masih berjuang panjang diberi Allah Ta'ala kekuatan iman, kekuatan lahir dan batin, diberi Allah Ta'ala sehat walafiat, bisa membawa kota Pemalang, bisa membawa kota Pemalang lebih maju, lebih baik, lebih dalam segala hal. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Dalu niki kawula njenengan sedaya tanpa terasa saged rawuh kholipun Simbah Robo Kyai Haji Mubarak. Tahun kepengker niku kula njenengan nyakseni beliau sedo, nyakseni tahlil kawan doso, lan alhamdulillah setahun diparingi sehat saged ngekholi niki. Amin ya rabbal. Mugi-mugi acara mekaten insyaallah Allah Ta'ala paring hidayah taufik saged bersambung pada tahun-tahun yang akan datang dalam rangka nopo kalih sing terpenting. Siji gawe bungah marang almarhum, gawe bungah marang almarhum. Kula njenengan kumpul kirim donga nggih napa mboten? Waosan khatmil Quran nggih napa mboten? Kula njenengan kirim donga kalian waosan tahlil nggih napa mboten? Sedaya niku insyaallah gawe bungah almarhum nggih napa mboten? Kumpule para habaib, kumpule para kiai, kumpule kula njenengan temriki waosan Maulidur Rasul termasuk amalan ingkang diremeni kalian beliau. Nggih napa mboten? Niki mboten ana malih sing luwih hebat. Lamun niki ana malih sing luwih hebat Bahdin. Bahdin niku ngiringi jenazah, niku ngiringi kelawan marhabanan. Marhabanan kan umumnya niku penganten. Nggih napa mboten? Disambut kalian Rabbana ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah. Niku umume niku rata-rata niku hadise Kanjeng Nabi niku gen ramakaken nalikane walimah ngiringi. Hadise Kanjeng Nabi rameaken niku napa nalikane badhe nikahan digendringi di niku badhe agun nikah. Tapi niki wonten tiyang termasuk gharib niki
almarhum almarhum pun sakit mawon kolek Selasa masih dugi. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Akhir mesti dugi niki beliau Romo Kiai Mubarak wonten Comal niku Mbah Dim Yati Comal niku sedo deh nalikane sedo boten niku sedo ngiringi jenazah niku dimarhabani. Kenapa? Mergo napa? Mergo menurut beliau niku supados napa wong kula badhe kepanggih kalian napa kalian besan kula sinten Kanjeng Nabi Muhammad, mergo anak wadone Mbah Dim dipek kalian almarhum Romo Kiai Haji Habib Saleh bin Idrus Al-Habsyi. Niku bejane nggih alhamdulillah. Para rawuh, para bapak, para ibu ingkang dimuliakan kali Allah taala, wausan mulid nggih mugi-mugi sedaya sing dilampahi gawe bungah beliau amin ya robbal lan kagem keluarga mugi-mugi dicatat birrul jenengan sumerep niki Ramadan sudah tanggal 21. Ingat bahwa Ramadan Allah taala benar, Allah taala itu ngedum maghfirahnya, ngedum afwahnya, bahwa kita yang diharapkan itu minan nar, kita diampuni segala dosanya, segala lasanya dengan apa? Dengan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, dengan qiyamul Ramadannya, dengan tarawehnya, dengan tadarus Qur'annya, dengan puasa Ramadan, kita mengharapkan kepada Allah supaya kita dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan mendapatkan maghfirah dari Allah taala dan itu minan nar amin ya robbal. Tapi ada 4 hadirin yang perlu diingat. Jangan positifnya aja, jangan haknya yang dipikirkan, tapi ada kewajibannya. Kadang nyuwun sewu, orang itu kadang yang dituntut haknya tapi kewajibannya. Kita inginnya semacam ini, semacam ini, is okay, tapi kewajibannya harus dilakukan. Kalau kewajiban dan hak itu seimbang, maka itu akan terwujud. Ramadan hak kita untuk menuntut itu, tapi ada kewajibannya. Apa 4 orang yang tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya apa? Orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min. Yang kedua apa? Mudminul khamr, pecandu narkoba, pecandu miras. Itu pun tidak akan, meskipun kaya apa puasanya, tidak akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu. Termasuk uququl walidain, durhaka kepada orang tua, berani kepada orang tua, orang itu pun tidak akan mendapatkan maghfirah dan af dari Allah Subhanahu. Termasuk orang yang memutuskan silaturahim. Makanya hadirin akramullah yang dimuliakan Allah taala, semoga acara yang diadakan hal ini, yang diadakan keluarga beliau al-maghfurlah Simbah Kiai Haji Mubarak, halnya sekaligus dalam rangka birrul walidain. Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dikutip dalam Sabilul Itikar yang selalu saya sampaikan, kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam terakhir, wala tu'dhu mautakum wala wattaqullah wala tu'dhu mautakum. Kata baginda Nabi pesannya apa? Makanya jangan bertakwalah engkau kepada Allah taala, taatlah engkau kepada Allah dan Rasulnya, ikutilah ajaran Allah dan Rasulnya, wala tu'dhu mautakum, jangan sekali-kali engkau menyakiti orang yang sudah meninggal dunia. Jangan sekali-kali engkau menyakiti ibu kamu yang telah meninggal dunia. Jangan sekali-kali engkau menyakiti bapakmu yang telah meninggal dunia. Jangan sekali-kali engkau menyakiti gurumu yang telah meninggal dunia. Jangan sekali-kali kamu menyakiti kakekmu yang telah meninggal dunia. Artinya apa? Apakah menyakiti ibu kita yang telah tiada? Apakah kita artinya menyakiti bapak kita yang telah tiada? Apakah itu menyakiti kakek kita yang telah tiada? Menyakiti guru kita yang telah tiada? Kita pergi ke kuburannya, kemudian tengernya kita banting, kita injek-injek, bukan. Tapi apa? Apa yang dilakukan orang tuanya tidak diikuti. Orang-orang yang dicintai oleh orang tuanya tidak lagi dicintai, diputuskan. Dulu siapa yang dicintai oleh orang tuanya? Dulu dia muamalah kepada siapa, dekat dengan siapa, biasa ngundang apa, haji di mana, ittisal silaturahim itu adalah birrul walidain. Makanya acara hal ini insya Allah semoga yang dilakukan keluarga daripada anak cucu keluarga dari al-maghfurlah Simbah Kiai Mubarak ini dicatat orang yang birrul walidain, birrul walidain, birrul walidain, yang menjadikan insya Allah puasa kita puasa yang diterima oleh Allah Ta'ala, mendapatkan afwa dan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak insya Allah kita termasuk orang yang itu minan nar, itu minan nar, itu minan nar. Amin ya robbal, amin ya robbal. Di samping itu apa hadirin? Silaturahim, silaturahim tadi memutuskan silaturahim.
Itu termasuk orang yang asawakalla untuk melakukan maghfirah dari Allah Ta'ala. Semoga birrul walidainnya dicatat dengan acara ini. Kita lihat santri-santri kayu mubarak pada datang, orang yang dekat dengan beliau pada datang, habaib pada datang. Ini dicatat sebagai birrul walidainnya, kedua silaturahim. Kita nyambung kembali. Ning kula nyuwun sewu niki kula teng mriki teng mimbar kula elingaken kali putra-putra. Kula niki beliau almarhum ngaku kalian kula yen Habib Muhdhar niku putra kula paling ageng. Nyuwun sewu niki putra-putra kula nyuwun sewu, kula ning mboten diduki mriku tidak mungkin saya datang. Riyen almarhum datang, riyen almarhum ada, cukup dengan undangan enggak apa-apa, beliau orang tua. Saya akan datang. Kalau sekarang tidak, saya dapatnya udah putih semua ini saya. Rambut kula pun putih semua. Nganggo tangan tidak menghormati. Makanya nyuwun sewu, wau ning mboten ning romo kiai, alhamdulillah wingi Selasa kula gadah rutinan Selasa sonten teng dalam kula. Wingi ngeholi Sayyid Muhammad Al-Maliki, ngeholi Sayyidina Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ngeholi Ashabul Badr. Beliau rawuh teng kula, putur teng kula, nyuwun rawuh. Lah niku adabe kados niku. Lah nyuwun sewu muludan. Rawuh orang undang orang lah ada beteng pun nyuwun sewu niki kula wantun karena pun dianggap kula mboten wantun kula. Pamila monggo arane sing sepuh-sepuh riyen diparang wakil wonten Pak Nur, wonten sinten Pak Muhammad, wonten Kiai Haji, monggo putrane wakili sowan sing sepuh-sepuh demugi aja undangan tok. Nggih mboten? Sepakat apa mboten? Sallu ala Nabi Muhammad. Pramila para rawuh, para bapak, para ibu ingkang dimuliakan kali Allah Ta'ala, mugi-mugi insyaallah termasuk wala tu'dzu mautakum sing mafhum mukhalafah termasuk bungahaken beliau wonten alam kuburi. Nggih napa mboten? Maulidan gawe bungah beliau. Hadir teng mriki kados niki, mugi-mugi dadosaken gawe bungah beliau dicatat tiang-tiang unggul bal walidan sepindah balik insyaallah puasane ditampi kali Allah Ta'ala menjadi predikat minal maqbulin minal aidin wal faizin wal maqbulin amin ya rabbal alamin. Ingkang terakhir pesen kula nggih nyuwun sewu niki majlis hall nggih dan majlis hall monggo uzkuru mahasnikum. Sampun bicara politik, sampun biasa ngolehnya cerita mawon tentang wong mati, nggih napa mboten? Cerita wong saleh, nggih napa mboten? Cerita hol, nggih napa mboten? Tapi mangke ning wonten sing critane mati kula tak munyak tak balik. Sepakat mboten? Nggih, hol mawon. Hol, bicara hol. Cerita tentang wong mah, tentang akhirat. Pun nyalek-nyaleken tiyang kula pun cerita hikmah hol. Insyaallah barokah Mbah Mubarak Allah Ta'ala paring hidayah taufik, paring istiqamah, paring usia ikan panjang, diparing insyaallah tetap iman Islam, husnul khatimah, dikumpulkan kali para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikumpulkan dengan para zuriyah Rasul, dikumpulkan dengan ahli bait Nabi, dengan zuriyah Nabi, dengan ashabin Nabi, dengan para salihin, amin ya rabbal dunya wa ukhran amin ya rabbal alamin. Mekaten kirang langkungipun wallahu muwaffiq ila thariq ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ala khutbatihi. Terima kasih atas mau'izahnya. Semoga menjadi tadzkirah bagi kita semua yang manfaat dunia akhirat, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mau'izah yang kedua kami mohonkan kepada Kiai Haji Abdul Qahar dari Sumedang tahunan waktu dan tempat dipersilahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa
وأفضل الصلوات وأكملها وأشرفها وأزكاها وأتم التسليم على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا وشفيعنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa dan juga anugerah Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat istimewa, bahwasannya pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan nikmatnya yang paling agung, anugerahnya yang paling paripurna, yang tiada lain tiada bukan, masih disematkannya iman di dalam jiwa, masih ditubuh-tubuhkannya yaitu keislaman di dalam kalbu. Terbukti pada malam yang penuh dengan berkah ini, kita semua bisa bertatap muka, berkumpul, berwajah di majelis yang teramat sangat dicinta oleh Allah dan Rasul, bertemu dengan para habaib, terkhusus orang tua dan guru kita bersama ahli muhadab dan segaf, dan juga berjumpa dengan para alim ulama, kekasih-kekasih Allah dan Rasulnya, terkhusus dengan seluruh ahli waris sahibul hal almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mubarak, dan juga berkumpul juga dengan salah satu unsur dari para aparatur pemerintahan yang tiada lain tiada bukan, yaitu wakil bupati kita yang tercinta. Nah, kita doakan semoga habaib dan ulama tetap terus dikukuhkan oleh Allah dalam istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keunggulan, kejayaan, kemenangan, keberkahan, perlindungan, keselamatan di din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan Bapak Wakil Bupati dengan seluruh instrumen pemerintahan di Kabupaten Pemalang ini, Allah berikan kekuatan iman dan takwa sehingga bisa menjadi malu yang adil, aparatur pemerintahan yang jujur dan amanah, sehingga kebijakan-kebijakannya sama sekali tidak mengancam dan merugikan masa depan bangsa dan negara, bahkan manfaat maslahat dan izil Islami wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya salam penghormatan selanjutnya saya sampaikan kepada segenap kaum ibu, kaum bapak, hadirin hadirat yang telah sama hadir pada acara haul almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mubarak yang sama kita cinta. Nah, saya doakan semoga yang hadir dari jauh, yang hadir dari dekat, tidak pulang satupun kita dari tempat ini kecuali semua dosa perkosaan kita digugurkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khawatir saya kurang taslim sama Halim kalau saya berdiri, masya Allah. Tapi yang mintanya tuan rumah, jadi saya taslim ini. Dan saya doakan semoga semua yang hadir tempat ini tidak ada yang kembali ke rumah masing-masing kecuali seluruh hajat dunia akhiratnya dikabul dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ahibail kiram, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, yang hadis ini diterima dari Abi Sa'id bin Malik radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, bainama kunna julusun baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itu kami tengah berkumpul dengan Nabi kita tercinta Sayyidul Wujud Habibuna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya ini Imam Abi Sa'id bin Malik tengah berkumpul dengan para sahabat-sahabat yang mulia di tengah Nabi kita tercinta alaihi salatu wasallam. Ja'a rajulan min Bani Salamah. Dan tiba-tiba datang seorang lelaki dari Bani Salamah. Lantas lelaki dari Bani Salamah ini bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Nabi alaihi salatu wasallam, maka walidayya, telah wafat kedua
Abirhuma, dan aku sadar belum dapat membalas budi baik mereka selama hidup. Hal baqiya syai'un abirhuma ba'da wafatihim. Apakah ada peluang bagi saya? Apakah ada kesempatan bagi saya? Apakah ada sesuatu amalan yang bisa lakukan untuk membalas budi baik kedua orang tua saya setelah mereka meninggal dunia? Nabi tersenyum dan tersentak menjawab, na'am, iya ada 5 perkara, kata Nabi. Ada berapa? Ada berapa? Nah, oleh karena itu manakala ibu bapak kita sudah meninggal, sudah wafat, sudah tiada di hadapan kelopak mata kita, dan kita sadar sesadar-sadarnya walaupun keluar dari setiap pori-pori kita keringat, nanah dan darah untuk membalas budi baik kedua orang tua kita, demi Allah tidak akan pernah terbalas. Bagaimana darah yang keluar dari rahim ibunda kita tercinta, bagaimana keringat yang keluar di setiap pori-pori sekujur badan orang tua kita untuk membesarkan kita. Andaikan kita semua membawa bolak-balik mereka, kita gendong di punggung kita 7 kali balikan dari Pemalang sampai ke Mekah, sampai keluar dari pori-pori tubuh kita keringat, darah dan nanah, demi Allah tidak akan pernah bisa terbalas lebih baik kedua orang tua kita. Namun bagaimanapun saudara, Nabi memberikan peluang kepada kita semua. Manakala kita sadar sesadar-sadarnya kita belum dapat membalas lebih baik mereka, Nabi berikan peluang. Ada berapa? Ada berapa tadi itu? 5. Yang pertama, as-salatu lahuma, salat untuk mereka berdua. Para ahli ulama menerangkan salat di sini ada makna doa, karena salah satu makna istilah daripada salat adalah doa, yaitu tidak berhenti, tidak bosan, terus mendoakan kedua orang tua. Makanya Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a was-sadaqah hadiyatun lil mayyit. Doa dan sedekah yang dikeluarkan oleh anak cucu cicit keturunan ahlul waris adalah merupakan hadiah bagi sang mayit. Manakala ibu kita meninggal, bapak kita meninggal, kita doa tidak pernah putus, kita sedekah, kita hadiahkan pahala dan ganjarannya kepada orang tua yang telah wafat. Itu adalah merupakan hadiah dan kado yang terindah untuk almarhum almarhumah ibu dan bapak kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan juga sholat dalam arti kata memang sholat 5 waktu yang wajibnya dan sholat sunat yang lain. Artinya saudara, kado yang terindah untuk ibu dan bapak kita yang telah meninggal dunia adalah sempurnakan sholat subuhmu, sempurnakan sholat zuhur, asar, maghrib dan isyamu, dan tambah dengan sholat nawafil dan sholat sunat yang lain, sehingga itu akan menjadi hadiah bagi orang tua kita yang telah meninggal dunia. 1 rakaat yang kita dirikan, puluhan rakaat yang kita dirikan daripada sholat sunat, maka tawab, pahala, ganjaran daripada apa yang kita lakukan dari sholat itu akan mengalir terus-menerus untuk kedua orang tua kita di alam barzah, alam kuburnya. Kenapa? Karena dalam tubuh kita mengalir darahnya. Kenapa? Karena di dalam perut kita mengalir apa yang diupayakan oleh kedua orang tuanya, sehingga apapun amal kelakuan yang kebaikan yang kita lakukan, dari mulai sholat wajib, sholat sunnah yang kita dirikan, karena kita bisa berdiri adalah berkah daripada nasi yang disuapini oleh orang tua kita kepada kita semuanya. Kita bisa beli pakaian, punya dapat kerjaan, sehingga kita bisa menutup aurat karena kifayah dan nafkah kedua orang tua kita, sehingga apapun amal kebajikan dari sholat kita dirikan akan menjadi pahala dan ganjaran yang terus ngocor bagi orang tua kita. Alhamdulillah. Kira-kira sampai poin itu kira-kira jelas atau jelas? Paham? Ada orang yang ngaku kecinta kedua orang tua telah meninggal duluan dunia, tapi sholat subuhnya ditinggalan. Kira-kira cintanya itu benar apa dusta? Kayak nggak yakin aja ini. Ini ada ahli waris nih, anak cucu cicit keturunan, aku cinta sama orang tua, sayang sama orang tua udah wafat, ya sholat subuhnya nggak dia lakukan, sholat zuhurnya dia tidak lakukan. Sebenarnya berarti cinta sama orang tuanya fakta apa dusta? Fakta apa dusta? Benar apa bohong? Benar apa bohong? Yang pertama. Yang kedua, al-istighfar lahumma, kita henti mohon ampun untuk kedua orang tua kita.
Itu adalah cara membalas budi baik kedua orang tua kita. Masya Allah. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa diterangkan ada sebuah asar dari baginda Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa as-sadaqah fi sana tabqa aw yabqa thawabuha ila alfi amin. Doa sedekah dari ahli waris yang dilakukan pada haul setahun sekali untuk ibu dan bapak yang telah meninggal dunia, yang thawabuha akan terus langgeng itu yang namanya pahala ganjarannya ila alfi amin, sampai setahun lamanya. Masya Allah, setahun lamanya. Manakala ada haul seperti begini, ibu dan bapak kita sudah meninggal dunia, kita rayakan haulnya, kita keluarkan sedekahnya, kita kirimkan doa, kita keluarkan sedekah kepada fuqara dan masakin. Apalagi ini ahli waris sahibul haul, dari mulai tadi ba'dal asar khataman Al-Quran sampai habis sholat tarawih, baca maulid dan seterusnya, ini akan yabqa thawabuha ila alfi amin, akan terus langgeng ngocor terus itu pahala ganjaran untuk al-marhum wal maghfurah, sesuai daripada athar baginda Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang juga disebutkan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa juz yang kedua halaman 198, ngocor pahala ganjarannya ila alfi amin, sampai 1000 tahun lamanya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga seluruh jeripaya dilakukan oleh seluruh ahli waris al-marhum wal maghfurah, dari mulai sedekahnya, dari mulai doanya dicatat oleh Allah sebagai apa yang dijanjikan oleh akalnya bagi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga ngocor terus menjadi untuk almarhum al-maghfurah di alam kubur al-barzahnya ila alfi amin, sampai 1000 tahun lamanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang keberapa tuh? Yang kedua. Yang pertama salat, yang kedua istighfar, yang ketiga infadu wa'dihima. Infad anfada yunfidu infadan, itu menepati. Wa'dihima, janji-janjinya. Orang tua kita punya nazar, kita lakukan. Orang tua kita punya janji, kita penuhi. Orang tua kita punya PR perjuangan, kita lanjutkan. Almarhum wal maghfurah punya PR perjuangan Pondok Pesantren Darul Muta'allimin. Beliau ini mujahid yang tidak lelah siang malam untuk berdakwah. Ya lanjutkan dong sama ahli warisnya itu dakwahnya. Dan lanjutkan dong sama ahli warisnya itu yang namanya tarbiyahnya. Lanjutkan dong sama semua murid-muridnya. Itu kita paklacak seluruh apa yang dikerjakan oleh almarhum wal maghfurah, sehingga anak-anak termasuk orang yang birrul walidain dan murid-muridnya termasuk orang yang ahbab cinta kepada gurunya, sehingga semua dapat ridho dari orang tua, dari guru, dan dari ridho itu akan turun ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala turun saudara sahabatul uzmanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dari situ sa'adatul darin, kebahagiaan keselamatan dunia dan akhirat berlimpah curahkan. Nah, kira-kira kalau begitu cara haul macam begini kira-kira penting apa penting? Penting apa penting? Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak sepaham dengan kita, nolak acara haul, anti acara haul, anti acara tahlilan, kira-kira mereka ini pintar apa bodoh? Pintar apa bodoh? Faham apa tidak? Yang pertama tadi itu apa? Sholat, dua istighfar, yang ketiga menepati janji. Tapi kalau kelakuan yang baik, lakukan yang baik, ini ada anak keturunan orang tuanya tukang adu ayam, terus adu ayam. Ditanya kenapa anak adu ayam, ngurusin PR orang tua. Masya Allah. Ini kira-kira anak macam gini geblok apa tidak? Pintar apa bodoh? Itu memanjangkan dosa, saudara. Itu memanjangkan kesalahan, itu mewariskan sekian banyak kesalahan dan dosa yang terus akan muncul kepada orang tuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya bertanya, mohon diisar dari semuanya almarhum wal maghfurah. Kiai Haji Mubarak ini mujahid apa bukan? Ya
Jawab yang keempat, kan kata-kata Habib Qul mahasina mautakum, sebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Kenapa? Karena malaikat mencatat apa yang kita teriakan pada malam ini. Saya ingin shade semuanya ini, almarhum mujahid apa bukan? Mujahid apa bukan? Siap teruskan PR perjuangannya, siap teruskan PR dakwahnya, siap teruskan PR takbirahnya. Sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim wa barik. Kalau misalnya ada aku muridnya besok-besok lebay karena meneruskan perjuangan dakwahnya, berarti itu murid yang cintanya palsu. Betul. Berapa tuh? 1 sholat, 2 istighfar, 3 penuhi dan yang keempat silaturahmi silaturahma, sambungkan silaturahmi dengan orang yang tidak tersambung silaturahmi kecuali dengan wasilah almarhum al-maghfurlah. Dari mulai saudara seibu, saudara sebapak, kerabat, sampai famili, sampai siapapun yang tersambung silaturahminya karena kedua orang tua kita, sambungkan silaturahminya setelah mereka wafat. Hati-hati Pak Ibu sekalian, sering banyak kita dengar orang tua wafat, adik kakak saling-saling besar golok karena berebut warisan. Itu ada apa banyak? Ada apa banyak? Begitu berebut kontrakan, ada apa banyak? Begitu berebut sawah, ada apa banyak? Nah, bagi almarhum yang sudah meninggal dunia, kira-kira itu adalah siksaan apa pahala? Siksaan apa pahala? Siksaan. Oh, lanjut silaturahmi. Makanya acara dari mulai tahlil 3 hari, 7 hari, makan 40 hari, 100 hari, 25 hari, haul, itu semuanya untuk merajut silaturahmi. Silaturahmi antara seluruh ahli waris almarhum, dari mulai anak, cucu, cicit, keturunan, murid-muridnya dan orang yang tersambung ittisal, yang kata Habib. Ittisal yang nyambung dengan almarhum al-maghfurlah, sehingga dari silaturahmi tersebut akan menjadi thawab, akan menjadi pahala, akan menjadi kenikmatan di alam kubur, di alam barzakh, sampai ila jannatillahi jannatin na'im. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kelima, saya ulangi lagi biar nyambung ngajinya, biar dapat ini. Ada berapa semuanya tadi itu? 1, 2 istighfar, 3 penuhi janji. Yang keempat, sambung silaturahmi, terutama dengan orang-orang yang satu kekerabatan dengan kita. Nah, jangan sama orang lain baik, sama adik kakak berantem terus. Oh, orang lain zakat dikeluarin, sedekah dikeluarin, sama adik sendiri ngopreknya minta ampun. Ada nggak begitu? Ada nggak? Ada nggak begitu? Sama janda baiknya minta ampun. Sama kakak sendiri walaupun fakir miskin nggak pernah ngasih. Giliran disuruh ngasih, dia bilang apa? Ya ikhtiar dong, ya kerja dong keras. Saya bilang bisa kaya begini karena kerja keras. Giliran janda tanpa kerja keras dikasih. Nah ini dia nih, hati-hati jangan sampai. Jangan sampai mana skala prioritas, mana skala yang penting, mana yang skala yang betul-betul penting. Itu harus betul-betul cerdas kita kedepankan, insya Allah. Dan yang kelima, hati-hati ikramu sadiqihima, kata Nabi. Ikramu sadiqihima, hargai sahabat-sahabat semasa hidupnya, hargai teman-teman semasa hidupnya. Kita punya orang tua, punya sahabat, datangi sahabatnya. Kita punya orang tua, punya teman, datangi teman-temannya. Kenapa saudara? Nabi menyuruh kita untuk mendatangi teman-teman daripada almarhum al-maghfurlah, orang tua kita telah meninggal dunia. Karena apa? Karena kadang-kadang orang tua itu lebih terbuka kepada teman daripada anak sendiri. Karena kadang-kadang orang tua itu lebih terbuka kepada sahabatnya daripada kepada anak sendiri. Kadang-kadang kalau mau ngomongin utang ke anak sendiri takut jadi pikiran sama teman curhatnya. Betul. Kadang-kadang kalau mau ngomong saya punya utang sama anaknya sendiri takut, segan, takut jadi pikiran anaknya. Tapi sama sahabatnya, sama temannya, oh dia terbuka, saya punya utang. Nah ketika ente silaturahmi kepada sahabat-sahabatnya, teman-temannya, kita untuk salam, kita bawa sesuatu, kita bawa hadiah, rezeki kalau kita punya. Nanti akan keluar itu dari mulutnya. Bapakmu itu sebetulnya dulu punya utang.
Siapa? Fulan. Kita datangi Fulan. Kita datangi Fulan. Kenapa? Karena jangankan orang yang wafat sekelas kita yang bukan syuhada, orang yang mati syahid penguburan darah di medan laga, masuk ke medan tempur, akan ditangguhkan kesakitannya manakala ada utang yang belum terbayar kepada. Insyaallah. Nah, manakala kita soal kepada temannya, kepada sahabatnya, keluhan keluarnya, kadang-kadang orang tua kita kan mau curhat sama anaknya kan akan sungkan, tapi kalau sama teman, tapi kalau sama sahabat termasuk kadang-kadang orang tua menyampaikan sesuatu kesakit hatiannya dari anaknya nggak bisa disampaikan kepada anaknya, tapi kepada temannya akan terbuka, tapi kepada sahabatnya terbuka. Pas kita soal, Assalamualaikum, saya anaknya Fulan, almarhum sudah meninggal dunia, mohon maaf, saya tahu Anda itu bersahabat dengan bapak saya semasa hidupnya, dengan ibu saya semasa hidupnya. Oh iya, adik bungsumu masih ada kan? Ada. Itu orang tuamu itu, Masya Allah, semasa hidupnya sering itu sakit hati sama adik bungsumu. Ngomongnya bawelnya minta ampun, kalau punya keinginan gak terpenuhi, mampaknya kadang-kadang sebulan full penuh. Kalau semasa hidupnya orang tua kita sungkan untuk ngomong sama anak, tapi ketika sudah wafat kita bisa dapat bocoran-bocoran itu, saudara. Dari siapa? Dari teman sahabatnya. Akhirnya kita yang silaturahmi ke teman sahabatnya, datang silaturahmi ke adik kita yang musuh deh. Saya dapat bocoran, kamu itu dulu sulit bikin ke seorang tua. Coba tolong minta maaf sama paman, sama bibi yang masih hidup, atas nama minta maaf kepada orang tua kita yang setelah meninggal dunia. Pantesan rezekimu kecekek mulu. Ente bikin masalah orang tua udah masih hidup, pantesan ente kena karir, nggak naik kopral aja seumur. Dulu itu dibuang lagi ke Papua. Kenapa? Karena ente sudah ada sama orang tua. Kakak juga baru tahu dari seseorang yang memang sering menyakitnya, sering menyaksikan dari curhatan orang tua kita semasa hidupnya. Itu kenapa berkali kita disuruh silaturahmi kepada teman dan sahabat. Jadi berapa dari itu? Halo, ada berapa? Ada berapa? 5. 1. Sholat. Siap tegakkan sholat? Siap rawat sholat kita semuanya? Alhamdulillah, di bulan suci Ramadan yang akan yang wajib dan sunnah kita dipaksa. Oh, sampai 20 berapa rakaat tuh sholat tarawihnya? 23 rakaat. 23 rakaat. Walaupun sebelum datang sholat tarawih nanya dulu imamnya siapa. Ada yang sudah begitu kan? Sholat tarawih nanya dulu yang baru datang sekarang imamnya siapa? Bulan baru. Kemarin juga malas gitu saya ambil copot. Suratnya kepanjangan baca suratnya. Nah, walaupun begitu, tapi melek-melek kita habis makan, buka puasa, walaupun masih lelah kita dipaksa untuk berangkat ke masjid melaksanakan sholat tarawih. Alhamdulillah. Nah, sekarang punya mumpung punya banyak amal, hadiahkan pahala ganjaran buat orang tua kita. Hadiahkan pahala ganjaran qiyam, siam, sedekah. Nah, terus lagi tadarus Al-Qur'annya untuk ibu dan bapak kita. Ya, insya Allah 5 perkara. Itu oleh sebetulnya saya datang ke sini ini bukan karena diundang, karena perkalian persahabatan dengan putra-putranya almarhum. Berat saya untuk datang ke tempat ini pada hari ini, karena kita sudah tidak terasa hari ini kita sudah masuk hari yang pertama. Sudah masuk ke hari yang pertama di bulan suci Ramadan. Hari pertama dalam putaran 10 terakhir. Ini masih hitung pertama. Karena 21. Kalau kehilangan 20 hari kayaknya takut bener tuh. Kita baru masuk ke hari yang pertama pada 10 paruh yang terakhir di bulan suci Ramadan. Yang kata hadis di dalam riwayat Imam At-Tabrani bahwa Allah menjanjikan itqan minan nar, pembebasan sekujur tubuh kita dari neraka jahanam Allah. Dan kita baru melaksanakan sholat tarawih yang kedua di paruh kedua 3 di bulan suci Ramadan. Semoga qiyam, syam dan amalan wajib dan sunnah kita selama bulan suci Ramadan, walaupun jauh dari kata sempurna, dengan rahmat Allah semoga Allah berkenan untuk menerimanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Itu masalah awal. Jadi
Ingat kalau ada ini sekarang lagi tersebar Wahabi di mana-mana nih. Yang suka debat-debat debat tahlilan dan sebagainya. Kitab Al-Hawi juz kedua halaman 198. Itu jelas ada catatan hari pertama sampai hari ketiga sampai hari ketujuh, hari 40 bahkan ada hari yang ke-25 sampai setahun sekali. Itu jelas dari akar bagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ad-du'a was-shadaqah hadiyatun lil mayyit." Ala kulli hal semua yang dilakukan oleh ahli waris almarhum semuanya menjadi bukti bahwa ahli warisnya betul-betul anak yang birrul walidain, sehingga Allah ridho kepada mereka dan Darul Muta'allimin menjadi pondok pesantren yang amat diberkahi oleh Allah, dijadikan ma'hadan thayyiban ma'muran mubarakan fid din wa dunya wal akhirah, dijadikan ma'hadan nafi'an salihan muslihan min indillahi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya sedikit saja tentang Ramadan. Sebetulnya saya ingin sampaikan ada 6 isi daripada kitab tafsir, tapi hanya 2 saja. Khawatirnya ibu bapak sekalian kelelahan. Emang siap sampai subuh ini? Yang benar, nantang siap sampai subuh. Siap sampai subuh. Emang wayang lo subuh. Ingat bahwa kita dipesantrenkan di bulan suci Ramadan itu adalah punya tujuan yang utama, la'allakum tattaqun. Makanya Sa'id Hawa di dalam tafsir Al-Asas di tafsir mengatakan, innal hikmata fi siyami Ramadan, sesungguhnya hikmah yang paling utama di dalam shaum Ramadan adalah al-wusul wal husul ila taqwa, adalah wusul sampai husul, berhasil memegang karakteristik orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yasil wa yahsul ila taqwa fi syarihi faqad farraqa, subhanallah. Maka barang siapa, kata Sa'id Hawa dalam tafsir Al-Asas di tafsir, barang siapa yang tidak sampai dan tidak sampai mendapatkan derajat takwa lewat siam dan qiyam Ramadannya, maka siam qiyamnya faqad farraqa, sungguh nyata bukti saum qiyamnya gagal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sebelum selesai ini bulan suci Ramadan, saya ingin mengingatkan wasiat kepada diri pribadi kita, khusus kepada diri saya, umum kepada ibu bapak sekalian. Visi Ramadan kita mau siapa? Mau ulamanya, mau birokratnya, pejabatnya, aparatnya, terus lagi pengusahanya, masyarakatnya, RT-nya, desanya dan sebagainya. Visi Ramadan itu saya keluar di bulan suci Ramadan untuk menjadi orang yang bertakwa. Suami yang takwa, istri yang takwa, ulama yang takwa, birokrat yang takwa. Ini jadi pertanyaan, takwa ini apa? Kalau definisi yang sering kita dengar, melaksanakan perintah Allah, menjauhi cegahan-cegahan Allah. Saya tertarik dengan satu takrif daripada takwa, satu definisi takwa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Rabi'ul Khulafa'ir Rasyidin, baginda Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Apa kata baginda Ali? Takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal 'amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu lima ba'da rahim. Takwa itu adalah, kenapa saya tertarik dengan definisi ini? Karena dalam definisi ini ada akar, ada embrio, ada fondasi di mana kita bangun ketakwaan. Artinya ketakwaan tidak akan terwujud manakala kita tidak punya 4 ini. Yang pertama apa? Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah yang Maha Jalil. Takut kepada Allah yang Maha Jalil. Nah, kalau saum Ramadan kita, kalau qiyam Ramadan kita
bersihkan sedikit aja rasa takut kepada Allah yang Maha Jalil. Maaf, saya minta maaf. Berarti saudara, soul kita belum sempurna, bahkan na'udzubillah sampai gagal. Saya bertanya, kira-kira kalau pengisi negeri-negeri kaum muslimin bisa menyampaikan kepada indikator takwa yang satu aja ini, takut kepada Allah yang Maha Jalil, kira-kira negara-negara kaum muslimin maju apa mundur? Maju apa mundur? Suami mau khianat sama istrinya takut sama Allah. Istri mau khianat sama suami takut sama Allah. Pejabat mau khianat sama rakyat yang mempercayainya takut sama Allah. Apalagi itu, murid mau khianat sama guru-gurunya takut sama Allah. Pejabat mau korupsi takut sama Allah. Masya Allah, al-khawf minal jalil. Nah saat ini takut ini menjadi barang langka di hati manusia kepada Allah. Kadang-kadang manusia itu lebih takut kepada atasan daripada kepada Allah. Kadang-kadang manusia itu lebih takut kepada majikan daripada takut kepada Allah. Kadang-kadang saudara, manusia itu lebih merinding bulu kuduknya kepada bosnya daripada kepada Allah. Ketika bosnya menunjuk sesuatu, memerintahkan sesuatu, dia segera datang. Tapi manakala azan menyuruhnya untuk sholat, dia saudara, dia akhir-akhirkan sholat, bahkan 1 sampai 1 jam, sampai 2 jam saudara. Ketika Allah instruksikan sesuatu, dia lalaikan. Tapi ketika atasan instruksikan sesuatu, karena takut dia kehilangan pangkat dan jabatan ini saudara, walaupun melanggar hukum Allah, akhirnya dia libas. Na'udzubillahi min. Yang pertama, dia takut kepada Allah. Yang kedua, al-amal bitanzil, mengamalkan apa-apa yang ditanzil. Tanzil itu yang diturunkan oleh Allah, oleh Rasul, yang berupa syariat agama Islam. Jadi kalau misalnya orang keluar dari bulan suci Ramadan punya takwa, punya semangat untuk menerapkan syariat agama Islam. Dia gatal tubuhnya untuk menerapkan hukum Allah. Dia termotivasi terus, saudara. Termotivasi terus. Birokratnya bertakwa, polisinya, tentaranya, ulamanya. Ulamanya tanpa tendeng aling-aling akan menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu apa. Kenapa? Karena ini menerapkan syariat. Itu bukti takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jadi yang pertama itu kita baca bareng al-khawfu minal jalil, bareng al-khawfu minal jalil. Yang kedua al-amalu bitanzil, al-amalu bitanzil. Yang ketiga al-qana'atu bil qalil, puas, ridho, rela dengan bagian yang sedikit yang kita pandangkan sedikit dari Allah. Kita punya gaji cuma 3 juta sebulan, gitu rela, nggak mau kita disuruh-suruh korupsi. Kita punya bagian dari Allah, perempuan, istri yang kurang cantik, gitu aja. Gak ngomong begini, kok nasib saya apa sebenarnya sih ya? Teman saya waktu sekolah bodohnya minta ampun, waktu ngaji beratnya minta ampun. Tapi kenapa dikasih istri? Udah cantik, anak satu-satunya, warisannya banyak, orang tuanya bentar lagi mati lagi. Nah kalau saya kan lebih cerdas, nilai saya kan lebih bagus, karir akademik saya kan lebih tinggi, ideal saya kan lebih tinggi, malah saya sekolah ke luar negeri. Dan kenapa saya dikasih bini, kasih jodoh, udah perempuannya nggak begitu cantik, adiknya banyak lagi yang 12. Udah warisannya nggak ada, yang ada ngutang aja terus. Nah, bukan begitu. Kalau orang bertakwa kepada Allah, qanaah itu tadi. Dan kenapa orang jadi koruptor? Karena nggak qanaah. Betul. Kenapa suami selingkuh dari istrinya? Karena nggak qanaah dengan istrinya. Betul. Karena kenapa istri ngambek-ngambek sama lakinya? Ini ada perempuan nih ngambek-ngambek sama lakinya. Sekarang 10 terakhir bulan suci Ramadan bukan i'tikaf di masjid, di madrasah, di pondok, di pesantren, di lawak, malah i'tikaf di Ramayana. Ya Allah, giliran nggak kebeli baju baru ntar Ramadan ngambeknya sampai sawah nanti. Nanti bisa salaman habis Idul Fitri, terpaksa tangannya disodorin, mukanya buang ke sebelah kiri.
Nauzubillah min dzalik. Hati-hati al-qana'ah bil qalil. Yang keempat, isti'dad lima ba'da rahil, mempersiapkan untuk masa depan setelah rahil, setelah pulang. Pulang kemana? Pulang ke alam kubur. Nih, kita tadi kan seperti begini nih semuanya. Saya bertanya nih, habaib pasti mati, betul? Ulama pasti nggak meninggal, pasti nggak? Habaib pasti wafat nggak? Pasti. Ulama pasti nggak wafat, pasti. Pejabat pasti meninggal nggak? Lu kayak yakin aja tuh. Presiden, menteri pasti nggak meninggal. Kiai, ustadz, ulama, mu'alim pasti nggak meninggal. Istri pasti nggak meninggal. Lu gila, istri kenceng banget pastinya. Jangan-jangan mau nunggu kapan lu mati. Nah artinya takwa ini mengajarkan kepada kita orientasinya bukan dunia. Pak Wakil Bupati orientasi hidupnya jabatannya jangan dunia, akhirat. Ulama orientasinya jangan dunia, akhirat. Ini ceramah orientasinya dunia, akhirnya yang dilihat amplop ya. Ada nggak yang begitu? Udah begitu sebelum diundang ceramah dipasang klip dulu. Bentar kalau jauh dikasih ordernya sama orang lain. Masya Allah, innalillah.